Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabi ba'dah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu akhlak dan keagungan Rasulullah SAW yang disampaikan oleh Allah kepada kita adalah tentang kepedulian beliau terhadap umat dan masyarakat. Dalam Al-Quran telah Allah tegaskan tentang akhlak agung Rasulullah SAW tentang kepedulian terhadap orang lain itu adalah di dalam surat At-Taubah ayat 18 dikatakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Bahwa Allah telah mengatakan kepada kita bahwa telah diturunkan seorang rasul dari kaum sendiri yang terasa berat olehnya penderitaanmu dan menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, dan yang sangat penyantun dan penyayang kepada orang-orang yang beriman. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, kita sebagai umat Islam yang selalu meneladani Rasulullah SAW dalam setiap aspek kehidupannya adalah kita juga harus bisa meniru Rasulullah SAW di dalam kehidupannya. Di antaranya bagaimana Rasulullah itu peduli dengan orang lain. Sehingga para ulama kemudian mengatakan bahwa di antara keutamaan ibadah-ibadah yang ada itu adalah keutamaan ibadah-ibadah sosial. Ketika ulama membagi antara ibadah qasirah dan ibadah muta'adiyah, ibadah qasirah adalah maksudnya ibadah yang manfaatnya itu adalah untuk diri pribadi, dan ibadah muta'adiyah adalah yang manfaatnya buat orang lain. Dan para ulama mengingatkan pada kita, sungguh sangat mulia ketika seorang muslim itu menyeimbangkan antara ibadah pribadi dan ibadah sosialnya. Seperti Allah juga menyampaikan bagaimana kita menjaga hablum minan nas dengan hablum minallah dengan seimbang. Nah, kita lihat di dalam masyarakat, seringkali kita lihat banyak orang hanya dalam tata beribadah individu saja, tapi kurang mengamalkan ibadah-ibadah sosial. Dan di dalam nas-nas yang ada beberapa alasan yang harus kita pahami. Sungguh di dalam ajaran Islam itu ada banyak-banyak dalil yang mengutamakan ibadah sosial. Di antaranya alasannya adalah, pertama, sungguh ketika ada seorang muslim yang banyak membantu orang lain, seperti membantu anak yatim, maka mereka itu akan bersama Rasulullah nanti di surganya. Ini salah satu dalil yang kita dapatkan. Sehingga kita sepahami bahwa ternyata ketika Rasulullah SAW itu sangat peduli dengan umatnya, karena memang dia adalah memiliki keagungan akhlak yang luar biasa. Sehingga kita banyak aktivitas Rasulullah itu banyak adalah dalam bentuk kepedulian dengan orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita lihat Rasulullah SAW dan para sahabatnya lebih banyak berdakwah memperbaiki masyarakat ketimbang mereka beribadah-ibadah sunnah. Contoh, kita lihat Rasulullah dan sahabatnya ya lebih banyak terjun di masyarakat untuk berdakwah memperbaiki masyarakat ketimbang beliau untuk sholat di Masjidil Haram yang pahalanya juga akan banyak sekali. Tapi ternyata Rasulullah SAW dan para sahabat lebih banyak untuk berdakwah di tengah-tengah masyarakat, untuk memperbaiki masyarakat baik dari sisi ekonomi, politik, budaya dan lain sebagainya. Ini terlihat sekali bahwa kebanyakan muslimin sampai hari ini lebih banyak mementingkan ibadah-ibadah individu saja dan banyak mengabaikan ibadah sosial, sehingga mereka tidak melaksanakan Islam ini secara utuh. Padahal Allah mengatakan pada kita, ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Allah mengingatkan pada orang-orang beriman bagaimana supaya mereka memahami Islam dengan Islam secara utuh, ya, tidak sepotong, tidak sebagian. Nah, oleh karena itu menjadi landasan buat kita bahwa kesempurnaan keislaman kita juga kesempurnaan kita menyeimbangkan antara hablum minallah dengan hablum minan nas. Nah, kemudian yang ketiga, alasan ketiga adalah bahwa sungguhnya ketika kita melaksanakan ibadah sosial sekali itu akan banyak manfaatnya buat orang lain. Sungguh Allah telah mengungkapkan kehadiran Rasulullah SAW ke muka bumi ini dalam rangka rahmat, dalam rangka kebaikan makhluk-makhluknya, dalam kebaikan manusia. Maka dikatakan wa ma arsalnaka illah rahmatan lil alamin. Ini yang harus kita pahami, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak kita sampai hari ini melihat bahwa ada orang memperbanyak ibadah-ibadah ubudiyah saja, ya, seperti sholat tahajud, membaca Quran, berzikir, tapi mengabaikan kepedulian terhadap orang lain.
Sehingga tidak lagi memperhatikan aspek-aspek sosial yang pada dasarnya masalah sosial itu adalah bagian daripada ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ulama mengungkapkan bahwa dibandingkan antara ibadah pribadi dan ibadah sosial, lebih utama adalah ibadah sosial. Rasulullah pernah mengatakan, la an amsi'a ma'akhi fi hajatin ahabu ilayya min an antakifa fi hajal masjid, yakni masjid Madinah sahro. Apa kata Rasulullah? Sungguh aku berjalan bersama saudaraku untuk memenuhi kebutuhan mereka, lebih aku sukai daripada aku ya beritikaf selama 1 bulan di Masjid Madinah ini atau Masjid Nabawi ini. Ini mengingatkan Rasulullah lebih suka membantu orang lain, membantu masyarakat, peduli dengan orang lain, supaya mereka itu benar-benar menjalankan keislaman dengan kafah, dengan utuh, tidak sepotong-sepotong. Sungguh apabila apa yang telah dilakukan Rasulullah SAW ini di dalam setiap aspek kehidupannya kita tiru semuanya, insya Allah itu akan mengurangi kemiskinan, akan mengurangi ketidakberdayaan umat di dalam kehidupan ini. Nah kemudian yang keempat, ternyata ibadah sosial itu adalah ibadah yang sungguh akan menghasilkan amal jariah yang banyak. Contohnya, ketika ada seorang muslim mau memberikan wakaf tanahnya ke pesantren, selama pesantren itu ya berjalan dengan baik, selama itu amal-amal jariah akan mengalir walaupun orang itu sudah meninggal dunia. Dan untuk ibadah-ibadah pribadi itu hanya berhenti pahalanya ketika pelaksanaan ibadah pribadi itu dilaksanakan mendapat pahala, tapi kalau sudah berhenti dia tidak mendapatkan pahala lagi. Inilah keutamaan ibadah sosial yang harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu kita sama-sama mengingatkan bahwa ibadah-ibadah yang sifatnya pribadi harus sesuai dengan ibadah-ibadah yang sifatnya sosial, sehingga seimbang kita menjalankan hablum minallah dan hablum minan nas dalam rangka kekafaan kita, keutuhan kita sebagai seorang muslim. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang saya maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.